Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian. Ada sukacita di hati kita, ada semangat, ada kebahagiaan. Karena sampai pada saat ini Tuhan masih perkenankan kita untuk menikmati firman-Nya dan menikmati berkat Tuhan, menaikkan doa syafaat kita. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Mohon Roh Kudus Tuhan yang mengajari kita. Kita berdoa. Segala kemuliaan hormat bagimu kami naikkan ya Tuhan. Karena Engkau begitu baik. Tuhan mengasihi kami. Tuhan memelihara dan melindungi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam kami menyembah Engkau. Kami mohon Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami. Sehingga kami mampu mendengarkan firman ini. Dan kami bisa untuk mengerti dan memakaikannya dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa harapan kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan penolong kehidupan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab Lukas 9 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-58, demikian bunyinya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali dalam kehidupan kita merasakan dan kita mengambil satu kesimpulan dalam hati kita bahwa jikalau mengikut Yesus, segalanya akan baik-baik saja. Jikalau kita setia kepada Yesus, segalanya akan mudah. Jikalau kita setia kepada Yesus, apa yang kita harapkan, kita akan dapatkan. Oleh karena itu banyak orang yang merasakan bahwa mengikut Yesus adalah kesuksesan. Sukses di dalam segala cita-cita dan harapan. Namun apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada saat ini sesuai dengan firman yang sudah kita baca. Firman ini mengatakan bahwa seseorang di dalam perjalanan mereka berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Mengapa seseorang ini mengatakan hal demikian kepada Yesus? Karena sebelumnya dia melihat bagaimana Yesus melakukan banyak mukjizat terhadap orang banyak. Dia melakukan penyembuhan dari penyakit yang ada. Dia mengusir setan-setan. Dan juga dia memberikan tanda-tanda yang selama ini manusia tidak pernah mampu untuk melakukannya. Sehingga dengan pengalaman yang beberapa lama waktunya bersama Yesus membuat hatinya tergerak. Sehingga dia katakan, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Itulah yang dikatakan oleh orang itu, seseorang itu kepada Yesus. Dan Yesus menjawab orang itu, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yesus mengatakan apa adanya. Yesus mengatakan yang sesungguhnya, bahwa kehadirannya di dunia ini bukan untuk menikmati dunia ini, bukan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan di tengah-tengah dunia ini, tapi tugasnya adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan dia datang ke dunia ini seperti manusia, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, manusia yang penuh dengan derita, manusia yang penuh dengan persoalan. Dia datang ke tengah-tengah manusia itu. Sehingga dia katakan di sini bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat
untuk meletakkan kepalanya. Itu artinya bahwa Yesus bukan mempunyai perjalanan kehidupan yang gampang di dunia ini. Bukan seperti apa yang dipikirkan oleh manusia. Dia melakukan tanda mujizat kepada orang lain. Tapi bukan berarti bahwa dia hidup seperti kuasa yang dia berikan kepada orang. Banyak orang yang menderita, dia hidup menderita. Banyak orang yang sengsara, dia hidup sengsara. Sehingga Yesus mau katakan kepada seseorang ini tadi bahwa bukan seperti apa yang dia pikirkan jikalau dia mengikut Yesus, tapi akan banyak kesulitan. Tidak mempunyai tempat. Artinya bahwa banyak orang yang akan menolak dia. Dia bukan bisa, dia tidak akan menikmati keindahan dunia ini. Harapan-harapan manusia terhadap dunia ini. Tapi dia mau katakan bahwa dia menjalani kehidupan ini dengan penuh perjuangan, penderitaan, masalah, dan sebagainya. Jikalau kita lihat seterusnya ayat ini dalam perikop ini, dia katakan bahwa sehingga banyak orang, ayo ikut aku, mari ikut aku, kata Yesus. Yang lainnya mengatakan, tunggu sebentar, aku pamit dulu ke tengah-tengah keluargaku. Tunggu sebentar, ku kuburkan dulu orang tuaku, dan sebagainya. Karena apa? Ketika mereka mendengar penjelasan Yesus, mereka kecewa. Mereka tidak mau. Mereka merasa bahwa bukan itu yang mereka harapkan. Mengapa demikian? Karena memang mereka belum mengenal Yesus yang seutuhnya. Dia hanya tahu kalau Yesus berkuasa, dan dia hanya mau mengharapkan kuasa Yesus itu terjadi dalam dirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya pada saat ini, kita diingatkan bahwa dalam mengikut Yesus bukan berarti segala sesuatu mudah. Bukan berarti segala sesuatu gampang untuk kita dapatkan. Tapi hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, ada selalu hal-hal yang tidak menyukakan hati kita. Ada penderitaan. Kita hidup bersama dengan masalah. Kita hidup bersama dengan penderitaan. Kita hidup di dalam suka dan duka. Dan semuanya Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan. Hanya apa keuntungan kita? Hidup percaya dan menyerahkan keseluruhnya hidup kita kepada Tuhan dan mengikut Dia adalah Tuhan selalu memberikan hati yang damai. Tuhan selalu mengelola hati kita untuk mampu, untuk kuat, untuk tetap semangat. Sehingga apapun yang terjadi, kita selalu bisa mampu bertahan. Banyak penderitaan, kita tidak stres. Banyak persoalan, kita tidak putus asa. Sekalipun banyak yang kita cintai, kita sayangi, tidak menjadi milik kita lagi, tidak membuat kita merasa kesepian. Tapi ketika kita mengikut Yesus, mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Yesus, Dia akan menata hidup kita sedemikian sehingga suka duka silih berganti. Tapi dalam setiap duka yang kita rasakan, Tuhan akan selalu mengobati kita. Ketika luka-luka itu terjadi dalam hati kita, Tuhan selalu mengobati kita. Dan ketika kita mengalami kebahagiaan, kita tidak tinggi hati, tidak sombong, dan tidak meninggalkan Tuhan, tidak memegahkan diri. Tapi kita akan memuliakan Tuhan dari semua hal yang kita alami. Demikianlah firman ini. Kiranya melalui firman ini kita akan semakin jelas bagi kita untuk memahami karya Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan semakin menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bagaimana selayaknya hidup kami sebagai orang percaya. Bagaimana selayaknya kalau kami mengikut Yesus. Tuhan, kami yakin bersama Tuhan suka duka akan kami jalani. Dan kami akan merasakan damai sejahtera, sukacita
yang datangnya dari Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan selalu menata hati kami, menata pikiran, dan menata perasaan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman ini. Ajar kami supaya kami juga di dalam mengikut Yesus bukan bertujuan untuk menikmati dunia ini, tapi kami boleh berkarya, berbuat, dan melakukan yang terbaik selagi masih ada kesempatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini karena kami tahu bahwa Tuhan adalah berkuasa, Tuhan pemilik, Tuhan yang berkehendak atas dunia ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami semuanya. Jadikan kami dan seisi rumah kami menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, taat akan kehendak Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami setiap hari kami akan selalu memancarkan terang, kasih, dan kemuliaan Tuhan, sehingga semakin banyak orang akan mengenal Tuhan, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan melalui hidup kami. Dan pada saat ini juga kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk orang-orang yang sedang berjuang melawan penyakit di dalam dirinya, baik karena terpapar virus corona dan juga karena penyakit-penyakit yang lain. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, terkhusus pada saat ini untuk keluarga saudara-saudari kekasih kami, keluarga Pendeta Mahdala Munte, yang mana Tuhan dia terpapar virus corona, dan juga Naras beserta 2 orang anaknya. Tuhan, kami mohon kepadamu, berkatilah mereka, sembuhkan mereka. Tuhan, jauhkan virus ini dalam diri mereka. Apapun yang mereka konsumsi, apapun yang masuk ke dalam tubuhnya, semua menjadi kekuatan untuk melawan virus ini. Dan juga kami berdoa kepadamu ya Tuhan, buat saudara-saudari kekasih kami, Amelia Kelia di Puji Dadi, beserta suami dan anak yang mereka kasihi, yang juga pada saat ini terpapar. Tuhan, bantu mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan jamah tubuhnya, sembuhkan mereka ya Tuhan, sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama lagi mereka boleh meneruskan aktivitasnya, melakukan apa yang Tuhan sudah tentukan untuk mereka kerjakan dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah mereka, sembuhkan mereka, berikan mereka kekuatan. Bersama Tuhan kami percaya dia mampu melawan virus ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan setiap orang yang kami tidak sebutkan namanya pada saat ini juga, kami mohon kepadamu, setiap orang yang terpapar virus corona, Tuhan sembuhkan mereka semuanya. Dan juga penyakit-penyakit yang lain. Khusus kami berdoa untuk Bapak Epa Sembiring di Kabanjahe, Ibu Erlindawati, dan juga Nandi Desi di Bengkulu. Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Dan juga orang tua kami, Pertua Emeritus kami, Bro Sebayang, Tuhan yang sekarang ada di rumah sakit Estomihi. Tuhan berkati, Tuhan jamah fisik mereka, Tuhan sembuhkan dia, sehingga dalam kesempatan yang Tuhan berikan kesehatan, mereka bisa mendapatkan sukacita, kebahagiaan. Tuhan, kami mohon dan kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Apapun bisa Tuhan lakukan kalau Tuhan mau. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kiranya kesembuhan yang datangnya dari Tuhan, kuasa ilahi menguasai mereka dan menjauhkan penyakit dari hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap tim medis, berkati juga keluarga, sehingga semua keluarga juga bisa melakukan perawatan, pendampingan yang terbaik. Dan juga kami berdoa kepadamu ya Tuhan pada saat ini, buat keluarga-keluarga yang sedang mengalami persoalan, mengalami kesedihan, karena Tuhan mengambil orang yang dia sayangi dari hidupnya. Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau yang menghibur, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera di hatinya, sehingga mereka bisa tahu apa arti semua ini terjadi, dan mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya, sekalipun orang yang mereka sayang sudah meninggalkan mereka. Kuatkan mereka ya Tuhan, dan juga keluarga-keluarga yang sedang menantikan anak di tengah-tengah keluarganya. Tuhan, menjauhkan semuanya yang menjadi penghalang, sehingga mereka bisa mendapatkan anak untuk mereka kasihi dan untuk mereka
bimbing, dampingi menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk semua anak-anak kami yang pada saat ini mengalami perjuangan, sedang berjuang untuk masa depannya. Jangan tinggalkan mereka ya Tuhan, tapi bersertalah dengan mereka, dan Tuhan memberkati anak-anak kami sehingga pada saatnya nanti mereka boleh menjadi anak kebanggaan di tengah-tengah keluarga, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan menjadi sukacita di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan juga kami berdoa untuk semua orang tua kami yang sudah lanjut usia. Terima kasih ya Tuhan untuk usia yang Tuhan sudah berikan. Tuhan berkati mereka sehingga mereka dalam setiap kekurangan, kelemahan yang mereka rasakan, mereka tidak jatuh, mereka tidak hilang harapan, tapi tetap mereka bisa merasakan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan seluruh aktivitas kami, dan kami serahkan seluruh cita-cita harapan kami ke depan tentang masa depan kami di bawah cinta kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Karena kami percaya bersama Tuhan kami akan bisa mendapatkan sesuatu yang tidak kami pikirkan. Inilah doa dan harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan penolong kehidupan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan beserta kita semuanya. Terima kasih.